Lah ada pesantren sekolah Bu? Banyak. Lah ada 20 orang. Lebih ya? 30 ah? Oi, Masya Allah 135 orang sadoya tu. Oi, luar biasa ya. 135 bahwa mangqama ma'al imam, siapa yang sholat tarawih bersama imam. Bu, lain tengah Bu? Ndak, lain tengah. Lain tak keluar saya kok. Sia yang sholat tarawih bersama imam hatta yang syarifah, sampai selesai. Jadi tarawih itu sampai selesai, tidak ditinggalkan dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Kutibalahu qiyamul lail, dia dicatat pahala baginya sama dengan ibadah semalam suntuhan. Innalladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Tuhan kami ialah Allah, tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah. Istiqomah datang ke rumah saji, istiqomah salat 5 waktu, istiqomah salat berjamaah, istiqomah salat tarawih, istiqomah hadir di majelis ilmu, kajian-kajian agama, istiqomah baca Al-Quran. Maka balasan dari Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abasyiru bil jannah. Jadi balasannya istiqomah adalah surga. Ini adalah pertama kali saya ceramah di atas kapal. InsyaAllah kita masuk YouTube. Kalau hendak diciluk dia orang ke YouTube bawah tu. Karena sudah ada beberapa YouTube kita yang dihilangkan. Mudah-mudahan kapal ini adalah bagaikan kapalnya Nabi Nuh, membawa umat, mengajak jamaah, membawa orang-orang yang beriman untuk berlayar menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. أشرق البدر عليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi unzila al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi akhrajanna minadh dhulumati ila nur wa yahdihim ila siratal mustaqim. Amma ba'du. Puji dan syukur selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, sampai malam ini, sampai detik ini kita masih diberikan umur panjang. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Karena ada saudara-saudara kita yang tutup usia dan tidak kembali lagi, makanya nikmat kehidupan ini kita syukuri. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, sehingga dengan nikmat sehat kita bisa datang ke Masjid Raya Durian Tarung. Tarung atau Tarung? Tarung. Durian Tarung. Salam ucap. Alhamdulillah kita masih diberikan waktu luang dan kesempatan. Karena ada juga lai yang hidup umur lai panjang, tapi waktu tu sampai tarui sah. Ndak ada waktu tu untuk datang ke rumah saji tu. Niang ban datang saji, de payah warna boh. De anak lah, de cucu lah, de abah anak lah bagai macam-macam saya. Nah, kita masih diberikan oleh Allah waktu luang. Alhamdulillah. Le ada je le bu. Le. Alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberikan keistiqomahan hati. Nah, ini tidak dimiliki oleh semua manusia. Istiqomah itu berat. Tantangannya banyak. Tapi balasannya juga besar. Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Tuhan kami ialah Allah, tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah. Istiqomah datang ke rumah saji, istiqomah salat 5 waktu, istiqomah salat berjamaah, istiqomah salat tarawih, istiqomah hadir di majelis ilmu, kajian-kajian agama, istiqomah baca Al-Quran. Maka balasan dari Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abasyiru bil jannah. Jadi balasannya istiqomah adalah surga. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kami hormati angku-angku nini mama dan kadang basa batua Al-Mukarram yang kami muliakan, alim ulama, cadia pandai, suluh bendang dalam negari, buya-buya kami, imam-imam, para ustaz, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, panitia pesantren yang sama-sama kita hormati, Bapak Ibu pengurus Masjid Raya Durian Tarung, Bapak Ibu jamaah, kaum muslimin, hadirin, perwakilan anak-anak kita pesantren Ramadan. Le ada pesantren semua bu? Banyak. Le ada 20 orang. Lebih ya? 30? Oi, Masya Allah, 135 orang sadoya tu. Oi, luar biasa ya. 135. Manyo na 135 tu. Oh, ini perwakilan. Ya, jangan salah Bapak Ibu ya. Jangan salah. Anak-anak kita ini pemerintah, Pemko hanya membantu. Jangan disalahkan pula panitia tidak sukses, pesantren Ramadan tidak sukses. Sabana yang tidak sukses itu awak sebagai orang kaya. Anak tu kan dah anak Pemko tu, anak awak. Kan awak ayah cuma deh. Ndak orang tu mah. Orang tu menolong awak saja tu. Jadi alhamdulillah lah ada anak-anak awak yang mewakili setidaknya. Jadi untuk yang akan datang, ini introspeksi diri bagi kita bahwa jangan sampai anak-anak awak tu dek karena pesantren saja. Ndak ada pesantren ndak datang ke rumah saji tu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Mengingat waktu, ini adalah pertama kali saya ceramah di atas kapal. InsyaAllah kita masuk YouTube. Kalau hendak diciluk dia durang ke YouTube awak tu. Karena sudah ada beberapa YouTube kita yang dihilangkan. Mudah-mudahan kapal ini adalah bagaikan kapalnya Nabi Nuh
membawa umat, mengajak jamaah, membawa orang-orang yang beriman untuk berlayar menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kini Ramadan, biasanya awal-awal Ramadan tuh biasa kah? Di tempat lain siko ndak tahu lah. Awal Ramadan tuh biasanya jamaahnya tuh ramai. Masjid penuh. Kadang ragu loh, Wak. Antara jamaah yang banyak atau masjid nan kita. Karena ramai. Nah, kalau lah masuk pertengahan sampai akhir, itulah masuk babak penyisihan tu. Leilang cie-cie. Si pangka tu dan tingkal itu. Jadi, itu kemana tu pulang? Hah? Ya, jadi kita beribadah itu di bulan Ramadan jangan ibadah musiman. Dari awal ramai sampai ke akhirnya kok hilang saja. Yang rugi kita. Salat tarawih ini kan biasalah dalam pandangan awak. Tapi dalam pandangan Allah dan Rasul itu luar biasa. Sangat hebat sekali ibadah salat itu. Contoh, ibu-ibu, lain ndak lapeh sampai malam kini tarawih awak? Yang lain ndak ya? Alhamdulillah. Termasuk bapak-bapak, bahwa mangqama ma'al imam, siapa yang salat tarawih bersama imam, bu, lain tengah bu, ndak lain tengah, lain tak keluar seko. Sia yang salat tarawih bersama imam hatta yang syarifah, sampai selesai. Jadi tarawih itu sampai selesai, tidak ditinggalkan dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Kutibalahu qiyamul lail, dia dicatat pahala baginya sama dengan ibadah semalam suntua. Lepas ibu salat semalam suntua dari siap isya sampai subuh, ndak berhenti tu salat. Lari coba, cobalah, ndak goyang lutui di ego. Jarang yang mencoba seperti itu. Di pondok pesantren pun jarang. Tapi kemarin ada itu. Tapi sholat tarawih 1 juz 1 rakaat, sehingga khatam dalam 1 malam itu sampai 30 juz. Itu di Jawa. Dan imamnya masih kecil, hafidhul Quran, hafidh 30 juz. Umur 10 tahun dia sudah hafidh Quran. Berat. Kalau tidak pernah awak mencoba, maka sholat tarawih jangan ditinggalkan. Ternyata rahasia sholat tarawih itu sangat luar biasa. 1. Yang kedua, andaikan ibu-ibu ada tinggal puasa di Ramadan, mungkin karena halangan syariat atau karena sakit, bapak-bapak mana tahu ada sakit kita. Faman kana minkum maridan, sia yang sakit, au ala safarin atau musafir, itu boleh ditinggalkan puasa, tapi nanti diqadha. Ya Bu ya, dibayi, diganti habis Ramadan. Pas awak mengganti di hari yang lain, malamnya lagi puasa, lagi tarawihan awak. Bu, ndak lagi, ndak, bangku ndak. Berarti tarawih hanya ada bulan Ramadan tuh. Itu cara cerdas ibadah itu. Maka rugi sangatlah orang-orang yang meninggalkan tarawih tanpa ada hal-hal yang melarang secara hukum syariat. Rugi itu.
Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Makanya dia ada dua hadis, ada man soma itu untuk puasa, ada man qama mendirikan malam. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu. Sia yang mendirikan malam Ramadan, mendirikan malam Ramadan itu salat tarawih, salat witir, tilawah Al-Quran, salat-salat sunnah lainnya, dan amaliyah-amaliyah lainnya, maka dia akan mendapat apa? Ghufira lahu, ampunan Allah. Maka penting bagi kita itu. Nah, jadi oleh sebab itu maka beribadah kita harus cerdas dan dengan ilmu. Itulah gunanya mendengar pengajian kok. Jadi tahu bahwa modeko salamualaikum pun tidak tahu, kami tidak tahu. Nah, dia yang selama ini ada yang tinggal kegiatan ibadah sholat kita, ya taubat sajalah kepada Allah. Mudah-mudahan di Ramadan yang akan datang kita mampu menjalankannya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian termasuk ibadah Ramadan jangan sampai ditinggalkan tanpa ada halangan syariat. Kok kan ditinggalkan juga boleh, tapi dengan alasan-alasan hukum syarak, hukum syariat. Umur lah 90 tahun lebih, 100 kurang, awak sakit loh, harus konsumsi ubat tarui. Kata dokter, bu, ibu harus minum ubat 3 kali sehari, tidak boleh tinggal. Kalau tinggal cik saja jadi ibu mati, kata dokter. Mana tahu dokter kan mempertakui-takuin gaya kok. Itulah cami beliau kok. Awak ingin duit yo. Tu boleh anda puasa tu. Kena minum ubat. Kalau tidak mungkin nanti diqadha, itu di fidyah saja. Jadi atau ibu-ibu yang melahirkan. Kalau ada ibu-ibu yang melahirkan, ibu-ibu muda, tapi melayan kok caliaklah dulu. Melayan kok sekali setahun atau enggak? Nyo ada kok masuk Ramadan nyo melayan, masuk Ramadan melayan, masuk Ramadan melayan. Ada anak 10 ah. 10 berapa? 10 tahun. 10 tahun tak puasa. Makanya ditanya dulu. Kalau konsultasi itu tanya dulu. Jadi kalau melahirkan itu halangan syariat itu. Fidyah kalau tidak mungkin puasa. Fidyah itu bilo langsung bayar. Kini awak dah puasa. Fidyah langsung ta'amu miskin. Jangan tunggu. Nyo kadang ada yang tunggu bagai. Tunggu setelah habis rayo besok. Yo kalau duit saya rayo tu. Kalau tidak membawa utang mati. Hati-hati tu. Tidak boleh tunggu-tunggu. Wa ma tadari nafsin bi ayyin ardin tamut. Kapan usia bara sedang di ma kamu akan meninggal, itu rahasia Allah. Kita tidak tahu. Maka bayar langsung. Itu halangan syariat. Nah, kalau tidak ada halangan syariat, tinggal puasa. Badan gadang, awak kuat, kudarat ada. Karajo barik tidak ada. Tidak puasa dia. Apa kata Rasul? Lam yaqdihi siyamud dahri wa insamahu. Besok dibayarnya, dikadoknya di hari yang lain, tidak bisa dibayar walau dia puasa sepanjang masa. Lai sampai 2024, lai sampai mati, nyo ganti puasa tu, tidak bisa dibayar. Karena masih nampak dia awak bagus. Kadang-kadang patang ada memacik pisang je rokok. Biasanya merokok tu kan laki-laki tu. Ada yang sedang apalah gitu. Ya, badan lagi kuat kadang. Nah, itu tidak boleh. Karena hukumnya berat. Tidak bisa dibayar. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka beribadah itu dengan ilmu. Kalau ibadah tidak dengan ilmu, ibadah ditolak, tidak diterima. Baik, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, lah jam 6 ada jarum panjang 8:30. Nyo mengaji dia boleh lama-lama. Karena lah banyak. Assalamualaikum. Terakhir Bapak Ibu, kau lupa bayangan talampuk bersingkoan. Lai dah panik ibu mencalik kemari ibu.
Mani enggak ada itu dah. Kalau boy panek bu, kalau muda-muda kok gitu. Baik, terakhir. Kau lupa bagian terlampau bersingkuhan. Jangan sampai lupa membayar zakat fitrah. Ada yang lupa lagi. Begitu, karena awak pernah ditelepon. Makanya tahu awak. Jadi jamaah awak yang di luar negeri. Assalamualaikum Buya. Salam. Pasal awak siap raya kok? Alah sudah orang raya di Padang. Sekali baru juga. Woi, ambo lupa bayar zakat fitrah gua. Iya kalau lupa tidak tak kena tu doh. Baca roh itu, ndak baca doh. Lai boleh bayar kini, lai zakat nak muai, ndak. Oh gitu ya, yo. Tu baca tu, ndak baca doh. Awak kan payah-payah lah jawab tu doh. Maka jangan lupa bayar zakat fitrah. Syahrul Ramadana mu'allakun bainas sama wa wal ard. Ramadan seseorang pahala tergantung antara langit dan bumi, ndak naik ndak turun. Yu'adiyun sadaqatul fitrah, sebelum ditunaikan zakat fitrah. Barae tanya ke pengurus, bara zakat awak kini apa kalau keluar edaran dari Basnas atau belum? Tapi kalau sudah, lihat ke sana. Dari segi hukum pembayaran, awal Ramadan sudah boleh. Dari segi hukum lah boleh lah. Kapan wajibnya? Terbenam matahari akhir Ramadan sampai khatib naik mimbar pelaksanaan khutbah. Tapi jangan basasak-sasak lo. Lah naik kati baru bayar wak. Pak pengurus, zakat kami. Tu membuat pandiang karajo pengurus namanya tu. Maka pengurus harus punya trik. Zakat terakhir 1 pekan menjelang Lebaran. Itu bagus tu. Karena nanti akan disalurkan. Tadi pengurus sudah disampaikan akan membagikan kepada anak yatim. Itu bagus tu. Luar biasa. Jadi harus Bapak Ibu kadang-kadang di tempat lain awak doy mendengar tu pengumuman dari panitia masjid itu, kas anak yatim 500 juta. Letak di mah di bank. Anak yatim sekali setahun. Aduh, itu zalim itu. Kebutuhan anak yatim bukan sekali setahun, harian. Maka harus dibagikan dan diberikan kepada mereka karena itu haknya. Nanti bahagian menahan-nahan harta anak yatim pula kita itu. Maka yang cerdasnya, yang bagusnya, ada masjid-masjid yang kita sarankan, panggil anak yatim kamari sekali seminggu, wirid. Josianya tinggal, jo nenek datang nenek sekali. Jo abang datang abang sekali, wirid siko ramai. Sudah wirid ke pulang santuni dia. Itu memberikan harta anak yatim namanya itu. Supaya pembagian atau harta atau hak mereka itu tidak diterimanya sekali setahun. Kok kadang-kadang pemasukan harta anak yatim sekian juta, pengeluaran nol. Bila pengeluarannya sekali setahun. Contoh di tempat lain kayak gitu. Mudah-mudahan kita cerdas sebagai panitia dan pengurus untuk mengelola dana anak yatim, salurkan kepada mereka sebaik-baiknya. Baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada kita. Dalam penyampaian namo tadi kok kurang lemak manihi recik bawang dek kurang ngalu irono pici dek kurang kuni atau masakan talam biak mata, maafkan namo tentang itu. Lain dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah jauh dari itu kita juga sudah saling memaafkan. Jadi kok indak dijanjang ngamo naik, indak ditangguh ambo turun, mungkin tadorong di lompatan lupa di kaki dan kapata. Ndak do gadiam nan tarata, ndak do tupai nan tak gawa yang qadim hanyalah Allah. Salah ke Allah kita taubat, salah ke manusia saling memaafkan. Alafu minkum illa liqa fastabiqul khairat wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika.
ارتفت منه